Dan berikutnya kita tergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Gea Clarissa. Selamat siang, Gea. Tadi sekitar pukul 10 Basarnas sudah menyebut menghentikan proses evakuasi saat ini karena seluruh korban telah ditemukan. Lalu bagaimana perkembangan saat ini di lokasi di Ponpes Al-Khuzini? Ya, Beni, saat ini saya berada di mana jika kita melihat beberapa hari yang lalu ini merupakan lokasi utama di mana ambruknya bangunan musola Pondok Pesantren Al-Khuzini di Buduran, Sidoarjo. Untuk pertama kalinya hari ini setelah kejadian tersebut terjadi, ini yang proses sterilisasi yang begitu ketat, awak media tidak boleh masuk, namun per hari ini ketika dari tim SAR, tim BNPB sudah menyatakan operasi evakuasi atau penyelamatan sudah ditutup, ini otomatis kita selaku media sudah bisa melihat bagaimana kondisi setelah pasca evakuasi dilakukan atau secara resmi tadi sudah ditutup pada pukul 10 pada hari Selasa ini. Nah, jika saya boleh menceritakan di sini memang berkaca pada hari-hari pertama kejadian ini terjadi, di mana kita bisa melihat puing-puing bangunan ini masih begitu menutupi seluruh lokasi yang ada di sini. Namun Anda bisa saksikan sekarang ini sudah bisa dikatakan ini material-material sudah berhasil diangkat. Walaupun memang ada beberapa bangunan yang masih tahap asesmen kembali, kemudian banyak sekali kerusakan-kerusakan yang terjadi di beberapa bangunan utama, kemudian juga ada beberapa kerusakan akibat rubuhnya tersebut, maka bangunan interkoneksi atau bangunan yang terhubung dengan bangunan yang ambruk itu juga mengalami kerusakan sehingga memang kondisinya bisa dikatakan cukup miring. Namun tadi juga sudah dihadiri dan dilihat secara langsung oleh dosen teknik sipil dari ITS Muji Irawan bahwa memang saat ini baik dari tim SAR kemudian juga dari pihak Ponpes kemudian juga pemerintah Provinsi Jawa Timur ini melakukan evaluasi terus-menerus sembari melakukan update terhadap korban dan hasil dari evakuasi yang telah dilakukan. Nah, informasinya hingga saat ini jumlah total korban dari insiden ini sebanyak 171 orang, selamat 104 orang, sayang sekali meninggal dunia ada 67 orang dan 8 body part yang kemarin sudah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Tentu ini bukan perkara yang mudah, Beni, karena saya melihat atau kami tim lapangan CNN Indonesia sendiri ini memang melihat selama 9 hari. Tentu ini bukan perkara yang mudah. Banyak bangunan-bangunan yang hancur, kemudian kami melihat juga banyak keluarga korban yang begitu berharap terhadap penyelamatan orang-orang atau anak-anak yang menjadi korban dalam insiden ini. Proses evakuasi dan proses penyelamatan tentu tidak akan berjalan dengan baik hingga saat ini, juga tidak dengan peranan dari tim SAR gabungan. Dan kali ini, Beni, saya akan mengajak Anda untuk berbincang langsung bersama salah satu tim SAR yang turut terlibat saat proses evakuasi ambruknya Pondok Pesantren di Buduran, Sidoarjo. Selamat pagi, Pak. Dengan Bapak siapa? Selamat siang, nama saya Diki Prabowo. Pak Diki, ini boleh diceritakan mungkin pengalaman apa yang paling mengena di hati Anda ya? Anda kalau tidak salah Anda sebagai koordinator untuk evakuasi dengan alat berat. Bagaimana Pak untuk prosesnya? Siap, kami dari tim SAR Surabaya terbagi dalam 3 tugas kita. Jadi yang pertama itu evakuasi, yang kedua tim penyemprotan untuk dekon ya, untuk dekon. Yang ketiga ya ini untuk pemantauan alat berat supaya bekerja lebih maksimal karena kita bagaimanapun juga ada waktu yang membatasi kita sehingga kita harus cepat. Karena bagaimanapun juga untuk SAR kali ini itu dengan korban jiwa yang begitu banyak, itu bila berlama-lama
dengan operasi SAR, ya itu akan berdampak kepada masyarakat, terutama terdampak juga terhadap keluarga korban. Dan yang jelas kami tidak menginginkan hal itu, kita menginginkan ini segera cepat selesai. Dan kita mengingat bahwasannya situasi yang semacam ini cukup ini saja yang terjadi, karena kita menganggap mereka adalah syuhada yang itu kita anggap sebagai anak-anak kita, adik-adik kita. Oke, Pak, kalau kita mengetahui bahwa sebelumnya di sini banyak beton yang jatuh, puing-puing material berat yang ada di sekitar lokasi, tentu itu bukan proses yang mudah ya ketika proses evakuasi. Mungkin ada pengalaman yang Anda ingin sampaikan bahwa memang tidak bisa cepat, namun harus penuh kehati-hatian. Kalau pengalaman Anda apa yang paling menantang apa Pak saat itu? Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, kita sebagai relawan betul-betul terjadi ini pentahelik ya, kerjasama seluruh elemen, terutama yang ada di alat berat, mulai prosesnya itu mulai penggalian, mulai penghancuran dengan breaker, kemudian main eksa, kemudian ada truk dari DLH, dan alhamdulillah sekali kita dalam satu tim dipimpin oleh Dandim dan dari Kapolres. Beliau sangat 24 jam mencurahkan untuk tetap memimpin, sehingga saya sebagai koordinator lapangan tim alat berat alhamdulillah tidak menemui kendala apapun. Yang sangat menantang yaitu saat menghancurkan puing yang terakhir, itu sangat menantang sekali itu, karena itu adalah sebagai tanda bahwasanya operasi SAR ini selesai. Dan alhamdulillah pada hari ini, hari Selasa pukul 6.15 kita clear selesai untuk tim evakuasi puing-puing sampai pencarian yang tugas kami adalah membantu tim evakuasi dari Basarnas dan evakuasi SAR gabungan. Itu alhamdulillah semuanya efektif dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya lancar hingga hari terakhir, hingga operasi ini ditutup ya. Pak Diki, kami berterima kasih atas kinerja SAR dan tim yang lain. Terima kasih atas bantuan dan kinerja Anda selama ini. Terima kasih. Doa masyarakat semuanya. Selamat kembali bertugas. Terima kasih, Mbak. Ya, Benny, tentunya dalam proses evakuasi ini memang cukup menantang, cukup berat karena medannya begitu sulit, begitu bangunan-bangunan beton yang besar, berat, di mana para tim penyelamat ini dihadapkan juga masih ada korban yang saat itu diduga masih terjebak. Dan untuk tadi informasi yang kami dapatkan hingga siang hari ini, untuk sampel DNA yang saat hari Kamis lalu sempat dikumpulkan dari keluarga korban, dan jumlah korban yang sudah berhasil dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara ini terus diproses oleh tim DVI, sehingga masyarakat khususnya wali santri ini untuk bersabar menunggu hasil secara resmi yang nantinya akan disampaikan oleh tim DVI. Benny. Baik, Kia, tentu saja kita sangat prihatin dengan apa yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Huzini, dan terima kasih juga wawancara Anda tadi dengan Diki Prabowo, tim SAR Surabaya, di mana ada keharuan saat melakukan proses evakuasi. Dan tentu kita berharap juga tidak ada lagi kejadian seperti ini terjadi di kemudian hari. Terima kasih banyak, Gia, untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali.